Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Jadi video kali ini saya akan kasih tips gimana caranya mencari power supply buat rakitan PC kita. Mau PC low end ataupun PC high end, ya kalian harus nonton video ini ya. Karena ya PC-PC tersebut membutuhkan daya atau listrik yang bisa menunjang komponennya. Supaya apa? Supaya komponen PC kita awet dan PC kita ya panjang umur gitu ya. Jangan sampai mubazir teman-teman. Misalkan ya, PC spek yang low end ya, wah kita termakan asutan-asutan, ya udah beli power supply yang ini, malahan beli power supply yang 800 watt, 1000 watt. Padahal PC-nya cuma butuh 100 atau 200 watt. Itu kan mubazir. Atau sebaliknya juga nih ya, PC kalian high end tapi pakai power supply dengan daya watt yang kecil. Bisa-bisa meledak ya si PC-nya. Jadi harus seimbang gitu ya. Di sini saya punya 4 poin yang harus kalian perhatikan. Jadi kalian yang mau rakit PC low end ataupun high end, ini penting banget menurut saya. Oke, kita langsung saja ke poin yang pertama ya. Pertama kita harus tahu dulu nih kebutuhan PC kita tuh berapa watt. Misalkan PC saya nih, saya mau rakit pakai i3 12100F dengan GPU-nya RTX 3050. Ada dua hal yang kalian bisa lakukan ya untuk mencari daya watt PC-nya, yang simple dan yang lebih detail. Kalau yang simple, kalian bisa masuk ke websitenya si GPU, misalkan RTX 350 ya. Nanti di speknya kalian bakalan ketemu tuh rekomendasi power supply yang harus digunakan untuk RTX 3050, yakni 550 watt. Ya udah simple, kita tinggal beli power supply dengan 550 watt. Terus yang keduanya yang lebih detail, kalian bisa masuk ke power supply kalkulator. Di sana kalian bisa masukkan spek PC-nya secara detail, power supply, memori RAM, motherboard, terus GPU, terus peripheral atau komponen-komponen yang lain. Nantinya di sana bakalan ada rekomendasi berapa watt total keseluruhan PC-nya. Biasanya sih di sini sih saya suka tambahin 20 sampai 30% dari beban PC kita. Misalkan butuh dayanya 200 ya atau 250. Ya udah berarti saya harus pakai power supply atau beli power supply 450 watt sampai 500 watt. Ya itu jaga-jaga aja gitu. Supaya nanti jikalau gitu ada lonjakan yang tiba-tiba tinggi gitu, atau suatu saat nanti kita mau upgrade GPU-nya, ya nggak usah ganti power supply, cari aman aja. Jadi di komentar kemarin yang banyak banget, "Bang, saya pakai rack 580 kuat nggak pakai power supply 350 watt?" Ya jawaban saya sih ya kuat-kuat aja gitu ya. Tapi kalian harus perhatikan poin nomor 2 ini yang selanjutnya ya. Poin kedua, efisiensinya. Biasanya ya suka diberikan label 80+, 80+ white, bronze, gold, platinum hingga titanium. Semakin tinggi labelnya, semakin efisien menarik dayanya. Jadi nggak heran kalau labelnya semakin tinggi, harga power supply semakin mahal ya gitu ya. Tapi ada juga nih power supply yang terbaru ya, yang ada sertifikasi cybernetic-nya. Jadi cybernetic ini tuh pengujiannya tuh lebih modern daripada 80+. Ada 2 standar pengujian yang dilakukan oleh si cybernetic. Yang pertama ETA atau efisiensi dayanya, dan tambahannya lagi ada lambda. Ini noise si power supply-nya. Nah, lambang-lambang sertifikasi seperti ini tuh ya hampir sama ya, bronze, gold dan lain-lain lah ya efisiensinya. Cuman di sini logonya aja yang berbeda, 80+ sama cybernetic. Tuh logonya kalian bisa bedakan aja ya. Terus untuk logo kebisingannya juga di sini ada lagi ya. Ada standar plus, A- sampai A++. Nah ini cybernetic untuk power supply zaman sekarang ya. Kalau misalkan udah ada sertifikasi cybernetic-nya, berarti pengujiannya udah lebih serius lah ya, lebih modern lah pengujiannya. Jadi untuk menunjang PC kita yang high end atau yang modern, cari aja power supply yang udah ada sertifikasi cybernetic-nya. Nah balik lagi ke yang tadi ya, misalkan kalian beli power supply yang 400 watt gitu ya, perhatikan aja gitu, udah ada sertifikasi 80+-nya belum? Atau untuk memastikan, kalian harus masuk ke websitenya Clear Result 80+ atau ke website cybernetic-nya gitu ya. Cari tuh power supply yang kalian beli tuh ada nggak di sana, atau hanya ditempel aja sertifikasinya asal-asalan gitu. Itu jangan sampai ketipu ya. Biasanya di boxnya tuh ditempel aja 80+ gitu, padahal itu cuma stiker atau di website resminya tuh tidak ada. Oke, kita lanjut ke poin nomor 3. Ini khususnya lebih ke kalian yang mau atau rakit PC menggunakan komponen baru kelas mid to high. Ini harus diperhatikan nih ya. Nah, poin 3 ini sebagian orang yang ngikutin perkembangan teknologi pastinya udah tahu, tapi ada juga yang belum tahu. Beberapa tahun lalu sejak kemunculan RTX 40 series itu GPU ya, ada konektor baru yakni PCIe 5.0 atau 12 pihak power berbarengan dengan sertifikasi dari Intel ATX 3.0 yang dimana kabel power tersebut tuh bisa menghantarkan daya sampai 600 watt.
ya memang ada 300 atau 600 watt gitu. Namun setelah setahun berjalan, banyak rumor yang menjadikan kabel 12 pH power ini tuh sering terbakar di penggunaan GPU high-end seperti RTX 4090. Banyaklah beritanya gitu ya. Nah, makanya sekarang tuh ada perkembangan teknologi lagi nih, yakni PCIe 5.1 dengan sertifikasi ATX 3.1, di mana konektor 12 pH power itu digantikan menjadi 12V2x6. Ya memang secara konektor itu hampir mirip, cuma ada modifikasi mekanis yang diterapkan termasuk penempatan pin sensor yang jauh lebih ke belakang. Difungsikan untuk memastikan kontak yang tepat ya sebelum daya dikeluarkan dan masuk ke GPU. Dengan mekanisme yang baru seperti ini, kemungkinan terbakar tuh sangat minim sekali. Intinya lebih modern dan lebih aman. Nah, untuk pembedanya ya, di luar logo konektor ini yang 12 pH power dikasih logo H+. Nah, sedangkan yang baru 12P2x6 yang baru ini logonya tuh jadi H++. Nah, itu gampang banget lah untuk ngebedainnya. Dan poin yang terakhir, nomor 4, ini lebih baik kalian memilih brand yang terpercaya. Ya, di Indonesia banyak banget lah ya produsen power supply yang serius membuat produknya. Bahkan mereka bisa kasih garansi 5-10 tahun. Karena mereka yakin produknya tuh bagus dan bisa seawet itu. Misalkan kayak FSP, Corsair, Seasonic, Plus Player, Be Quiet, Cooler Master, Deepcool. Ya pokoknya banyak. Coba kalian bantu sebutin brand apa lagi nih yang kalian rekomendasikan, tulis aja di komentar ya. Kalau saya sebutin jadi panjang lama gitu ya. Oke, di sini saya contohkan aja. Kebetulan saya ada power supply dari FSP. Ini power supply terbaru ya, FSP Vita GM. Ini salah satu brand terbaik ya. Mereka tuh punya pabrik sendiri untuk membuild power supply-nya atau membuat power supply-nya. Si Vita GM ini tuh tersedia mulai dari 650 watt sampai 1000 watt. Yang saya pegang ini kebetulan Vita GM 1000. Nah, lihat. Kita balik lagi ke poin nomor 2 tadi. Nah, di sini udah ada sertifikasinya 80 plus gold dan udah ada cybernetic gold juga. Sedangkan untuk noise-nya ada sertifikasi cybernetic A-. Nah, kita lanjut lihat ke poin nomor 3 tadi. Jika kalian mau rakit PC modern high-end, power supply ini tuh udah memenuhi standar, yakni PCIe 5.1 dan ATX 3.1. Jadi power supply ini udah bisa atau support PGA modern seperti NVIDIA RTX 4000 series. Kan itu harus menggunakan pin 12 pH power. Jadi sertifikasinya ini udah yang terbaru ya. Kabel pembeliannya ini udah disertakan 12P2x6. Jadi ini tuh udah yang terupdate untuk saat ini. Intinya ya kalau misalkan kalian mau pakai RTX 4080, 4090 gitu ya, pakai power supply-nya dengan kabel yang udah teknologi baru ini, nggak usah takut kebakar. Ya intinya seperti itulah ya, udah aman dan tentram. Oke, power supply ini tuh udah full modular ya, kabelnya udah pakai tipe flat atau ribbon cables. Pastinya udah ada sertifikasinya di setiap kabelnya. Ada 1 kali kabel motherboard, 2 kali kabel CPU 4+4, ada 1 kali kabel 12P2x6, ini yang terbarunya, dan ada 4 kabel PCIe 6+2 untuk GPU Radeon atau GPU yang konvensional. Untuk peripheralnya di sini ada 2 kabel, diantaranya ada 8 SATA dan 4 molek. Jadi untuk perkabelannya di sini memang udah lengkap sekali ya untuk si Vita GM ini. Terus kalau misalkan kita lihat lagi ya, sistem jalurnya itu menggunakan single rank 12 volt, jadi utuh dan full. Bisa menyuplai power supply ke GPU ya GPU sekarang tuh kan perlu daya yang sangat besar sekali. Jadi kalau misalkan GPU menyedot gitu daya besar, kalian nggak usah takut karena ini single rank 12 voltnya tuh udah full gitu ya, masuk nggak dibagi-bagi lagi, masuk ke si GPU. Jadi nggak usah takut ngejeklek lah gitu ya. Terus kita lihat lagi di sini, ini udah full range ya untuk inputnya, rentang antara 100 sampai 240 volt. Jadi kalau di rumah kalian kurang stabil, misalkan ya di 160, 180, pakai power supply ini tuh tetap bakalan normal si PC-nya, nggak akan kekurangan daya. Kebetulan ya di studio saya ini voltasenya tuh 180 volt gitu ya, ya naik kurang sedikit gitu. Jadi memang saya perlu power supply yang full range seperti ini gitu ya, supaya komputer saya ya tetap sehat, dipakai 24 jam nonstop. Dengan adanya sistem full range yang ada di power supply Vita GM ini tuh sangat kepake banget ya, tentunya untuk saya pribadi gitu ya. Nggak tahu kalau misalnya rumah kalian ya stabil gitu ya, nggak apa-apa pakai power supply yang nggak full range juga ya nggak masalah gitu ya. Nah, setelah semuanya kita tahu dayanya berapa, terus fitur-fiturnya apa aja, nah barulah kita lihat ke kapasitor yang digunakan power supply ini.
Kita contohnya aja ya, si FSP Vita GM 1000 watt ini menggunakan kapasitor berkualitas tinggi untuk memastikan keandalan dan kinerja yang optimal dengan batas toleransi 105 derajat Celcius. Ini menggunakan Japanese Bolt kapasitor ya. Main kapasitor yang digunakan di sini tuh mereknya Toshin Kogyo. Ini made in Jepang ya. Memang tidak semahal atau sekelas Rubicon atau Semicon. Toshin Kogyo ini tuh punya ukuran 680 mikrofarad dan 450 volt dengan suhu toleransi bisa nyampe 105 derajat Celcius. Ini masuk ke tier list urutan 2. Untuk kapasitor ini memang dikenal memiliki umur panjang dan kinerja yang cukup stabil pada suhu tinggi. Lalu ketika saya lihat di sini kapasitor-kapasitor yang kecilnya ya tetap menggunakan dari Rubicon dan Semicon juga. Nah, itu juga salah satu poin penting juga ya terhadap power supply. Makanya si FSP Vita GM ini tuh diklaim punya garansi 10 tahun, teman-teman. Wah. Terus untuk proteksinya ini udah lengkap ya, ada OCP, OPP, SCP, OPP, UPP, OTP. Pastinya aman untuk penggunaannya. Untuk ukuran si Vita GM ini tuh compact banget ya, teman-teman. Panjangnya 140 mm, lebarnya 150 meter dan tingginya 86 mm. Nah, pasti ada yang nanya juga, Bang, 1000 watt ini penggunaannya untuk PC seperti apa sih? Oke, kita akan masuk ke power supply kalkulator aja ya. Kita akan praktek aja di sini. Saya coba pakai 14900K, ini Core i9, terus RTX 4090, RAM-nya 4 kali 32 GB DDR5, NVMe kasih 3, SSD 4 dan lain-lain. Nah, setelah dikalkulasikan, spek seperti ini tuh butuh daya sekitar 700 wattan. Ya, tapi untuk amannya kita tambahkan aja seperti tadi ya 20-30%. Kita pakai 1000 watt ini tentunya bisa banget. Nah, gimana? Udah kebayangkan cara nentuin power supply buat rakitan PC kita? Ya, PC low end, PC high end juga tetap kita harus cari tahu ya semaksimal mungkin sebelum kita menyesal nantinya. Intinya, yang pertama hitung dulu lah seluruh daya PC-mu berapa, misalkan 200 watt atau 250 watt. Ya berarti kita cari power supply tambah aja 30%, pakai yang 450 watt. Terus yang kedua, cari power supply yang minimal ada sertifikasinya. Kalau yang low end ya butuh dayanya cuma 150 atau 200 watt ke bawah, pakai power supply 400 watt juga cukup asalkan udah ada 80 plus white atau bronze. Itu minimal banget untuk kesehatan dan umur panjang komponen PC kita tuh salah satunya bisa ditentukan oleh power supply gitu ya. Kalau misalkan PC kalian mau rakitnya yang high end, ya tadi cari yang udah ada cyberneticnya gitu ya, udah ada sertifikasi yang terbarunya gitu ya. Apalagi yang udah support PCIe 5.1 ataupun ATX 3.1, itu yang paling modern. Oke, gitu teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like dan share. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adaha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.